Shalom, umatnya Tuhan, jemaat GB Victory yang berkemenangan. Kita jumpa pagi ini dalam Victorious Devotion. Luar biasa, adik-adik youth dan teens yang selalu juga setia. Kita mau mulai devotion pagi ini. Sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih, untuk penyertaan, untuk apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami merasakan kebaikan, kami merasakan pertolongan penyertaan Tuhan sampai pagi ini. Kami berdoa di dalam devotion pagi ini, Tuhan tuntun kami, berikan hikmat, berikan pengertian untuk apa yang kami mau renungkan, menjadi dasar untuk kami menjalani hari-hari hidup kami, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, Shalom, senang sekali pagi ini kita jumpa lagi dalam Victorious Devotion. Wadah dan sarana untuk kita berdevotion, untuk kita bersaat teduh berkemenangan di dalam Tuhan. Dan saya terus ingatkan bahwa tema kita di 2025 tentunya tidak lupa apa? Increase in Christ, bertumbuh bertambah di dalam Kristus. Dan kita masuk di bulan April dengan satu tema yang luar biasa untuk kita dapat menghidupi, untuk kita dapat benar-benar mengalami increase in Christ di bulan April. Subtema kita Living in the Power of the Holy Spirit. Bapak Ibu yang kekasih, kita mau menghidupi, kita mau ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari di dalam kuat kuasa pimpinan penyertaan Roh-Nya yang kudus. Sebelumnya pagi ini saya mau mengajak kita semua yang mau hidup dan berdoa dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Kenapa? Karena judul renungan kita pagi ini berdoa dalam Roh. Berdoa dalam Roh, Roh-Nya itu besar, Roh Kudus. Saya ajak kita semua yang mendengarkan dan mau berdoa dalam Roh, dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Ya, jemaat GB Victory untuk kirim komentar di kolom komentar GB Victory ya YouTube-nya. Katakan yes. Ya, kalau ada di Nias, katakan Nias yes. Luar biasa. Kalau ada di Sulawesi, di Wana dan lain sebagainya, katakan Sulawesi yes, atau Wana yes. Yang ada di Sorong Papua, katakan Sorong yes. Yang ada di Australia, katakan Australia yes, atau Sydney yes, atau Misiode yes, bebas. Kenapa kita perlu demikian? Juga yang di Jakarta, katakan Jakarta yes. Supaya kita sama-sama tahu tatkala kita berdevotion, kita bersama-sama dari berbagai macam tempat, baik di Indonesia bahkan ada yang di luar negeri, bersama-sama berdevotion, bersama-sama bersaat teduh, dan bersama-sama kita mau doa dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Luar biasa. Ayo kita kirim komentar, jangan malu, jangan sungkan untuk saling menguatkan. Satu nats kebenaran firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, supaya sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali waktu kita mau berdoa, seringkali waktu kita mau menyampaikan doa-doa kita, kita kikuk, kita kagok, kita nggak ngerti, speechless. Apa ya? Bagaimana ya? Apa yang mau saya sampaikan kepada Tuhan? Aku nggak ngerti. Nggak ada kata-kata, habis kata-kata. Kenapa? Karena penderitaan, karena beban yang menghimpit saudara dan saya. Pagi ini kita mau belajar untuk ada di dalam doa yang dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Dan salah satu cara untuk kita hidup dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus adalah berdoa dalam pimpinan Roh. Bapak Ibu yang kekasih, kita mau berdoa dan kita mau katakan bahwa pimpin aku ya Roh Kudus. Ada beberapa poin yang kita mau dengarkan dalam renungan pagi ini. Yang pertama adalah Roh Kudus sebagai penolong di dalam doa. Kata membantu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 berasal dari bahasa Yunani, bahasa aslinya dalam Perjanjian Baru. Memang enggak mudah mengucapkannya, tapi saya coba mau mengucapkan bagi Bapak Ibu dan saya dan mengambil makna dasar dari kata ini. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang katanya adalah sunanti lamba netai, sulanti namba letai, yang artinya
menolong dengan mengambil bagian dalam kelemahan kita. Bukan sekedar memiliki empati, tetapi ada action nyata untuk mengambil bagian di dalam kelemahan saudara dan saya, dan berperan aktif. Itu Roh Kudus. Luar biasa, membantu yang mengambil bagian di dalam kelemahan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Oleh sebab itu kita mau berdoa dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, supaya kita benar-benar mampu hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Dan kita mengalami tentunya increase in Christ itu sendiri di dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya merasa lemah tak berdaya, kita nggak tahu harus berdoa seperti apa, kita nggak tahu tatkala menghadapi situasi, kondisi yang mungkin menghimpit saudara dan saya, nggak tahu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, di dalam kehidupan, hubungan keluarga, dan lain sebagainya, relasi di kantor, dan lain sebagainya, bisnis. Ini menunjukkan bahwa doa bukan sekedar kata-kata. Doa memiliki power, doa memiliki kuasa, dan doa yang dipimpin oleh Roh Kudus memiliki kuasa yang mengubahkan, kuasa yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita mau berdoa dan menjadikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam doa setiap kita. Poin yang kedua, bagaimana kita berdoa dalam Roh? Gimana sih caranya untuk kita berdoa dalam Roh? Apakah dengan hanya sekedar berbahasa Roh? Ya, itu salah satunya. Tapi ada banyak cara di dalam benak dan hati kita. Pertama, kita mau mengandalkan Roh Kudus. Kita mau mengandalkan Roh Kudus dan tidak mengandalkan diri kita dengan segala pengalaman yang kita pikir kita bijak, kita pikir kita pintar, kita pikir kita pandai. No, tapi andalkan Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh-Nya yang kudus menuntun kita pada situasi-situasi dan menyampaikan tadi keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Yang kedua, berdoa dengan kerendahan hati. Come on. Ya, di sini dikatakan berdoa dengan kerendahan hati. Ternyata sering kali, acap kali, mungkin saja waktu kita berdoa kita angkuh. Mungkin sering kali kita berdoa kita sombong, merasa kita mampu. Tuhan A, B, C, kita sampaikan skema yang ada di otak dan di benak kita. Firman Tuhan ada yang juga sampaikan. Kalau saudara berdoa hari ini akan kesini, akan begini, akan begitu, dikatakan sebaiknya jikalau Tuhan menghendaki. Ayo, doa dipimpin oleh Roh Kudus, doanya dari dasar hati yang memiliki kerendahan hati. Memahami bahwa kita tidak mampu dan butuh sosok Roh Kudus yang memimpin dan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Berdoa dengan iman, percaya apa yang saudara doakan. Roh Kudus memimpin dan bekerja di dalam doa setiap kita. Dan imani apa yang kita doakan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bukan keinginan kita, tetapi yang terbaik di dalam keinginannya Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Apa selanjutnya dampak dari berdoa dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus? Ada beberapa dampak. Yang pertama, tentunya kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Makin dalam, makin intim, makin kenal. Kenapa? Karena enggak cuma yang kita mau yang kita doakan, tapi yang Tuhan mau yang kita doakan. Kita mengenal hatinya. Tuhan pimpin kita melalui Roh-Nya yang kudus, menyelami dia di dalam segala rencananya dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi mengalami keintiman. Dalam sebuah hubungan, keintiman sangat penting. Yang kedua, mendapat kekuatan dan penghiburan di saat lemah. Tadi dikatakan kita nggak tahu cara kita berdoa tatkala dihimpit oleh banyak hal, tapi Roh Kudus mampu berdoa dan kita melihat campur tangannya dan kita dihiburkan oleh Roh-Nya yang kudus. Yang ketiga, hidup lebih selaras. Tentunya hidup lebih selaras dengan kebenaran firman. Kenapa? Karena saudara hidup berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, hidup menghidupi kuasa dan tuntunan Roh-Nya yang kudus. Udah otomatis itu hatinya Tuhan. Dan apa yang dikatakan Roh Kudus, apa yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan hatinya Tuhan. Tidak akan pernah bertentangan dengan hati nurani dan kebenaran firman yang kita baca. Itulah Roh-Nya yang kudus. Dia memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran dengan caranya yang lembut dan ajaib. Luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih, berdoa di dalam Roh adalah bagian dari hidup dan kuasa oleh tuntunan Roh-Nya yang kudus. Doa kita bukan sekedar permohonan, tapi doa kita ada hubungan, ada relationship dan keintiman. Mari kita terus berdoa dan menyerahkan doa melalui pimpinan Roh-Nya yang kudus. Dan kita percaya oleh karena pimpinannya yang luar biasa dalam hidup kita, kita mengalami hari lepas hari
dan semakin kita mengenal hatinya Tuhan, semakin mengenal tujuan Tuhan dalam hidup kita, semakin mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk berdoa dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Kami tahu, kami sadar seringkali kami tidak mampu berdoa. Ada halangan, rintangan, ada tekanan, persoalan, pencobaan yang menghimpit kami dan membuat kami habis kata dalam berdoa. Tapi pagi ini kami diingatkan untuk kami mengandalkan Roh-Mu yang kudus dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengalami dan hidup di dalam kuat kuasa dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, adik-adik youth dan teens, jangan lupa kirim komentar dan sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.